Halo everybody, welcome back with me. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang pada program konten baru saya, yakni Jiwa di Atas Roda. Berbeda dengan konten Sanuref, Jiwa di Atas Roda lebih banyak menggali dari sisi person, orang-orang hebat di dalam dunia otomotif, baik itu bikers, pengusaha otomotif, siapapun di dalam dunia otomotif yang memiliki experience yang luar biasa, akan saya gali dalam program konten Jiwa di Atas Roda. Dan pada Jiwa di Atas Roda episode 1 kali ini, kita akan menggali sosok hebat dalam dunia otomotif di Kediri, yakni orang yang berhasil membesarkan Kawasaki di kota Kediri. Oke, mari kita masuk dalam video yang lebih dalam. Kita sambut sosoknya Pak Ari Putro Cahyono. Cekidot. Nah kawan-kawan, sekarang saya telah bersama dengan beliaunya. Beliau inilah yang membesarkan Kawasaki di Kediri, dan sekarang saya ingin menggali inspirasi darinya. Seperti apa sih kiprahnya, dan lain-lain. Oke Pak, monggo dikenalkan. Ya, halo teman-teman, nama saya Ari Putro Cahyono. Saya berumur 40 tahun. Saya lahir di kota Kediri, jadi saya asli Persikmania. Woi, Persikmania. Kenapa? Makanya kalau ada pertanyaan kenapa kok dulu buat otomotif di kota Kediri, ya karena memang saya ini orang Kediri asli. Woi. Pilihannya nggak ada, saya harus di Kediri. Ingin membesarkan Kediri juga. Betul. Nah, ngomong-ngomong, kok bisa masuk dunia otomotif, gimana ceritanya? Jadi sebelum saya terjun di dunia otomotif, sebenarnya saya udah kerja di salah satu BUMN di Indonesia ya. Cuman karena memang dari kecil saya itu hobinya naik motor. Oh, hobi motor memang. Ya. Akhirnya memutuskan resign. Yes, jadi waktu itu saya mikirnya kok kerja ikut orang kok susah banget ya, sengsara banget ya gitu. Kayak di Pulau Koto Bose. Iya, karena mungkin sama kayak Mas Enggi. Setiap hari apa kan pinginnya touring, tidak ada ikatan. Tapi kita pas touring masih setengah jalan, atau ditelepon boleh. Nah, iya kan, ngalami juga kan. Nah, gak tahu nih gitu aku. Bosku pernah jujur ya. Oke. Nah, bedanya karena mungkin karena saya ada di salah satu perusahaan BUMN, jadi memang mungkin strict banget. Betul. Jadi itu salah satu latar belakang kenapa saya memutuskan untuk buka usaha sendiri di bidang otomotif khususnya. Jadi saya memang suka touring, jadi saya berpikir gimana sih caranya hobi tapi bisa menghasilkan uang. Gitu. Jadi saya sukanya juga di situ. Akhirnya mau nggak mau masuklah dunia otomotif. Betul. Yang pertama kali dimasuki dulu ketika otomotif apa Pak bisnisnya? Jual beli motor bekas kah? Enggak. Jadi waktu itu gini, ceritanya lucu juga sebenarnya. Jadi waktu itu saya masih kerja di salah satu BUMN itu, karena di Surabaya, saya waktu itu kerja di Surabaya. Di Surabaya itu macet banget. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk cari kendaraan. Oh gitu. Nah, karena kalau saya kebetulan orangnya tinggi, jadi kalau pakai motor-motor kecil kan nggak pantas. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk cari salah satu brand. Waktu itu ya Kawasaki ya. Waktu itu kan baru ngeluarin namanya Ninja 250. Wah ya itu Ninja 250. 2008 baru keluar. Saya bikin, saya ke sana, saya dilayani sama teman-teman waktu itu di salah satu dealer Kawasaki di kota Surabaya. Pelayanannya luar biasa, dan waktu itu saya berpikir, motor ini motor enak gitu. Saya sempat tahu sudah, ini nggak bohong, motor ini enak. Nah dari situ saya jadi tertarik untuk buka. Mungkin nggak sih kita jual ini di Kediri, karena waktu itu kan saya kan memang sudah domisili di Kediri. Jadi saya berpikir, kayaknya asik juga nih, motor keren, naikannya enak. Jadi saya pikir ya udah, saya waktu itu udah tertarik di situ. Mulai akhirnya. Mulai di situ. Terus akhirnya mulai apply. Gimana aku buka dealer? Jadi saya nggak ada basic jualan motor tuh nggak ada. Jualan motor nggak ada. Jadi saya murni memang suka motor, karena merasakan motor ini enak. Saya jadi pingin orang-orang juga merasakan motor ini enak. Gitu. Jadi saya apply di waktu itu, kebetulan GM-nya Kawasaki masih sebut nama ini boleh ya? Namanya Pak Andreas. Masih Pak Jadi Andreas. beliau yang membantu saya, karena kebetulan beliau ini dulu orang Toyota. Jadi dia kenal baik dengan orang tua saya. Jadi waktu itu saya tanya gimana caranya untuk buka Kawasaki, dan kebetulan saya
di Kediri waktu itu ada peluang karena ada, kalau nggak salah waktu itu tahun 2008 ada salah satu dealer Kawasaki di Kota Kediri tutup. Oh gitu. Tuh, jadi mereka bilang ada change lah. Iya, ada change, kalau mau diganti kan boleh. Oh, kenapa enggak? Daripada nanti dimasuki orang lain malah bukanya di tempat lain nanti. Betul. Jadi karena waktu itu kan memang rule-nya di Kawasaki kan strict banget Mas. Jadi nggak bisa buka dalam satu kota bisa 2 dealer atau berapa. Jadi waktu itu ketika ada yang tutup ya kemungkinan kita menggantikan sangat besar. Kalau nggak ada yang tutup ya mungkin nggak ada kemungkinan. Oh gitu. Akhirnya bukalah di Kediri. Betul. Nah, ketika sampean buka di Kediri, awal-awal merintis sih suka dukanya gimana? Suka dukanya mungkin begini. Ini keren banget coy. Perlu kalian tahu. Suka dukanya mungkin begini. Walaupun saya orang Kediri, jujur saya nggak pernah tinggal di Kediri. Jadi saya lahir di Kediri. Jadi secara tidak langsung kolega memang tidak banyak. Jadi saya benar-benar membentuk market itu memang waduh setengah mati. Cuman karena itu tadi loh, kalau orang motor itu bahasanya cuma satu, ya, bahasa di jalan, ya. Jadi kita walaupun kita nggak kenal, walaupun apa, kalau udah ketemu di jalan sama-sama orang suka motor, pasti nyambung. Nah, betul. Dari situ saya bentuk marketnya di situ. Ya, pokok intinya sudah ada jiwa motor dulu. Betul. Percuma lah kita dagang motor kalau nggak ada jiwa. Ya, itu poinnya. Jadi saya waktu itu kebetulan karena saya suka banget sama Kawasaki ini, saya suka gandani motornya, saya suka mempercantik motornya. Akhirnya di situ orang mungkin seneng gitu. Nah. Jadi seneng. Jadi kalau sukanya mungkin di situ ya. Tapi kalau dukanya itu tadi waktu nyusun market, aduh saya berdarah-darah Mas. Saya dulu kebetulan saya memulai bisnis ini dengan modal 2 orang. 2 orang tok. 2 orang tok. Wih, terus 2 orang tok. Jadi saya setiap pagi gitu jam 5 pagi saya jalan-jalan ke pasar sapi kayak gitu, kita buang brosur segala macam. Nanti jam 8 saya harus ada di dealer, marketing sendiri, accounting sendiri, kasir sendiri, mekanik sendiri segala macam. Jadi itu juga mekanik sendiri juga. Betul. Jadi makanya kalau sekarang mekanik ngibuli ngerti? Enggak, betul. Jadi nggak bisa sekarang. Jadi kalau karena sudah basicnya sejak awal sudah tahu gitu. Betul. Jadi mau kasir mau nipu juga kita tahu triknya di mana, mekanik di mana juga saya tahu. Jadi kunci sukses orang kalau mau usaha itu harus terjun langsung duluan. Bener. Kalau nggak gitu dikibulin melulu kali. Betul. Karena otomatis kalau kita semakin besar kita memang butuh seorang profesional ya, untuk iya, karena kita mau nggak mungkin menghandle load kerja yang begitu besar sendirian gitu. Betul. Tapi intinya kalau kita sudah pernah ada di titik di situ, kita tahu semua triknya. Gitu. Jadi suka dukanya dulu ngerintis bareng orang 2, terus ngeter-ngeterin motor ya sampai saya juga. Seru. Konsumen ada yang tanya enggak? Kok ketemu lagi Mas ini? Betul. Itu jadi lucunya dulu di situ. Jadi kalau pagi waktu saya main konsumen, waktu saya terima uang, konsumennya nanya, Mas, kok dikasihin sendiri? Kebetulan kasirnya lagi istirahat makan siang. Ya kita terima uang, sorenya kita anter. Iya toh. Terus waktu anter dia tuh belum, Mas kok Masnya lagi yang anter? Saya jamnya cuma santai. Sopirnya izin, sakit. Oh ya, makanya diantar sendiri ya. Besoknya waktu servis, saya lagi ketemu. Alasan saya apa? Mekanik saya lagi training di Kawasaki waktu itu. Ya. Tapi nggak ada ya saat itu rule dari Kawasaki minimal punya mekanik berapa? Ada. Jadi sebetulnya memang mekanik saya waktu itu memang lagi training. Cuman kan kalau training karena ya kita baru memulai sesuatu, kalau kita nggak cepat backup juga nggak jalan gitu loh. Jadi karena kita nggak bisa namanya ngerintis itu terus habis itu ngebosi balik meja tok. Jadi yang ngerjakan motor tetap ada mekaniknya dong. Bukan saya, tapi saya cuma tahu ketika ada sesuatu tahulah. Karena buka pertama biasanya apalagi nih modal cepet gitu kan nggak mungkin mekanik langsung 10. Ya. Jadi kan memang kalau zaman dulunya itu kan memang kalau Kawasaki ini kan memang dikatakan brand yang memang yang bagus, cuman memang kalau di Kota Kediri waktu itu kan memang peminatnya nggak terlalu besar. Kalau bisa sampai sekarang nih Kawasaki bisa besar di Kota Kediri, memang puji Tuhan memang kita bisa kalau orang bilang itu bisa nyentuh pasarnya ya kayak gitu loh. Karena memang kalau di kota-kota seperti Kota Kediri yang mungkin ya brand-brand sebelah lah yang paling familiar ya karena dipakai untuk harian. Karena kalau Kawasaki memang motor lifestyle kan, motor hobi. Betul. Sedangkan sebelah itu sampai geng ojek barang. Betul. Geng angkuti galon akuan. Makanya itu loh Mas. Karena kalau kita pikir tahun 2008 ada motor harga hampir menyentuh 50 juta. Kalau nggak ada orang gila yang mau beli mana?
Ya karena memang sebelumnya sudah ada suka gitu loh. Kalau memang dia itu pilihnya motor harian, dipaksa untuk lifestyle, yo jelas beda grade lah. Nah, makanya itu saya pikir Kawasaki ini memang punya apa ya? Punya pride tersendiri di hati betul. teman-teman. Jadi bukan dulu ya, sampai sekarang pun orang kalau beli Kawasaki pasti punya kebanggaan tersendiri, Mas. Nah, ya. Motor petetan ibaratnya. Enggak semua orang, mungkin semua orang punya uang. Tapi tidak semua orang punya jiwa gitu. Karena orang, sebenarnya saya rasa saat ini orang kalau mau beli aja kredit juga bisa. Tapi kan orang pasti Pak, kalau orang memang nggak benar suka, dia pasti berpikir, kenapa? Beli motor sampai harga, contoh aja jadi 25, 120-an, gimana? Mendingan beli mobil, beli second Avanza segala macam. Ya seperti itulah jawaban. Tapi intinya Kawasaki bukan untuk kaum mending. Ya, jangan mending ya. Benar, kalau mau di Kawasaki jangan mending. Aku sering digituin ya teman. Ngapain beli W175 gak gunane? Itu salah satu bukannya Mas kita di Kawasaki. Orang masuk lihat harga selalu bandingin, mendingan beli mobil. Nah, mendingan beli Tosa. Yes. Gitu. Jadi itu salah satu bukannya yang sampai saat ini masih kita rasakan. Ya memang beda ya. Karena Kawasaki punya pride tersendiri. Nah, ngomong-ngomong sampean mulai bangun ketika tahun 2005 ya. Sorry, 2000 saya buka 2009. 2009 mulai buka. Sekarang 2021 sudah hampir 11 tahun. Udah sesuatu perjalanan yang lumayan panjang ya gitu loh. Lumayan lama. Nah, kalau boleh tahu nih, dalam perjalanannya bangun Kawasaki ini seringkali ketemu hambatan apa ya Pak biasanya? Kadang ketemu customer sing rewel sing ngopo atau mungkin anak buah, jujur aja. Ini dalam bisnis otomotif tuh memang banyak sih teman-temanku sing mengeluh gini. Bisnis otomotif itu berbeda dengan bisnis produk kayak biasanya misalnya jual beras setelah selesai keluar pabrik rilis ya langsung kayak customer good kan gitu. Sampo ya langsung, dia tidak terlalu banyak sentuhan servis, tidak terlalu banyak, paling customer call kalau ada produk cacat. Tapi kalau motor tuh berbeda, dia jual barang sekaligus jual jasa masalahnya. Nah itu kalau nggak dikontrol beneran, kadang tuh moro misalnya mekanike beli tui langsung kena wes. Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi di awal bahwa sebelum saya buka ini, saya juga sudah terjun di situ. Nah, jadi bisa ngontrol dulu. Dan saya selalu menerapkan ke teman-teman mekanik yang layani di belakang bahwa ini teman-teman kita customernya premium semua. Jadi kamu harus menganggap bahwa kendaraan mereka itu adalah kendaraan kamu. Tempatkan dirimu sebagai konsumen, kalau punya motor dengan harga 120 juta terus rusak, pegang asal-asalan, bagaimana perasaan kamu? Ngeluh. Ya, jadi itu yang setiap hari yang saya tanamkan ke teman-teman mekanik khususnya yang ada di belakang, karena kan memang ujuk tombak kita selalu harus di after salesnya ya. Kalau sales lagi seperti yang saya bilang, kalau kita jualan Kawasaki mungkin berbeda dengan merek-merek lain. Kalau merek-merek lain datang, lihat langsung dibayar. Kalau kita tidak, kita harus menerangkan. Makanya saya selalu terapkan juga teman-teman yang di depan untuk produk milik ini harus istilahnya nggak boleh 70-80%, harus 100%. Tahu. Harus tahu. Kamu perlunya buat apa? Ya, gitu. Terus jiwamu tuh di mana? Ya. Jangan sampai ketika setelah beli misalnya beli motor sport, ketoknya keren. Motor sport setelah tiba boyokku pegel. Iya. Nah, salah motor. Betul. Terus nyanyi nih medsos. Betul. Jadi bisa dilihat dari teman-teman konsumen dari Sintro, mereka selalu kesini itu yang mulanya mungkin mau cari di tracker, mungkin bisa cari Ninja, yang dari Ninja mungkin bisa jadi di tracker. Karena itu tadi, kita kalau diajak ngobrol ya itu tadi, saya selalu terapkan ke teman-teman bahwa perlakukan konsumen itu seperti kamu juga. Kalau kamu datang, kamu mau di-treat seperti apa, mau diterangkan seperti apa, ya itu yang harus kamu bisa jelaskan. Yeah. Karena konsumen datang ke sini, dia tahu Kawasaki itu punya berbagai macam tipe. Tapi tidak semua orang itu juga pas untuk tipe tersebut. Gitu. Iya, kadang ada yang makso. Yang sering itu kadang misalnya cari W175 kayak belakang nih. Wah, kayak retro keren. Yes. Setelah beli, buset tiba aja full meter lah zaman biyen yo ono motor yo konsepnya kan klasik gitu loh. Klasik. Sama juga kalau yang di trail Mas. Harganya nggak terlalu tinggi, tapi minta yang tipe tertinggi. Nah ini udah nggak bisa. Nah kalau kita bisa jelaskan dengan bagus, orang itu bukan nggak jadi beli, tapi mungkin cari yang tipe lebih pas. Timbangannya ngayal terus gak diduk sikile. Jadi disitulah kalau saya menerapkan ke teman-teman bahwa customer apapun yang dibawa ke sini itu anggaplah itu sebagai milik kamu, anggaplah itu sebagai kamu. Jadi kalaupun nanti kamu itu melayani seperti kamu melayani kalau
kamu tuh pengen dilayani di tempat di mana kamu mau beli sesuatu. Nah, kalau boleh tahu Mas, jadi selama ini sampean carane ngontrol apa itu pegawai kayak gitu. Nah, terus ini ketika PPKM kita tahu sendiri ya, ketika pandemi ini siapa sih nggak gulung koming? Hampir banyak banget perusahaan tuh yang PHK karyawan, pemotongan gaji. Betul. Nah, sampean gimana? Jadi yang saya rasakan selama PPKM kemarin mungkin gini, karena konsep dari Kawasaki ini adalah motor hobis. Saya kembalikan ke Mas, namanya hobis nggak kenal pandemi, bener nggak? Ya. Jadi itu mungkin keuntungan dari Kawasaki, dari merek-merek yang lain. Jadi mau pandemi mau enggak, kalau namanya hobi, ya dia pasti tetap datang. Gitu. Iya, mungkin menunda ya, tapi nggak jadi beli nggak? Ya. Jadi itu yang saya alami. Jadi kalau teman-teman yang lain waktu di pandemi mungkin ada yang struggling, kami juga struggling dalam artian Stuck lah. Ya, dealer harus ditutup jam segini. Kita lebih strugglingnya bukan di masalah penjualan kita lebih strugglingnya di masalah jam kerja kita untuk melayani teman-teman Kawasaki. Karena apa? Orang beli motor 120 juta, 500 juta. Waktunya servis dia pasti servis kok Mas. Iya. Mungkin dia nunda gitu. Kalau beli ya, tapi kalau namanya servis enggak. Makanya saya bilang di Sentro ini kalau ditanya ujung tombaknya apa sih Mas? Pelayanan servis Mas. Pelayanan servis. Jadi kenapa saya selalu pilih teman-teman yang terbaik, yaitu karena apa? Yang beli di sini itu orang-orang premium. Ya, konsumen-konsumen semua konsumen premium. Tidak semua orang mau mengeluarkan uang untuk beli motor, hanya motor dengan harga segitu. Makanya ketika dia datang, kita harus melayani dengan baik. Makanya ketika pandemi, teman-teman juga masih banyak tetap yang datang. Walaupun kita waktu itu kita akalin ya Mas, kita ambil, kita servis, setelah kita servis kita kembalikan. Tapi tetap aja nggak ada masalah selama pandemi kemarin. Tapi sampean selama PPKM itu nggak ada ya PHK karyawan atau pemotongan gaji, nggak ada? Puji sampai saat ini pun tidak ada. Nah ini pemotongan gaji pun tidak ada. Boleh ditanyakan sama teman-teman. Nanti kalau saya bilang wah ini nggak pusing ini dah. Jadi gitu. Ini sangat menginspirasi. Karena kayak gini Mas, saya dulu pernah dipejangin sama orang tua saya bahwa mau kamu bos mau kamu anak buah namanya rasa lapar itu sama. Iya. Jadi ketika kita saat pandemi kita semua susah, saya rasa semua susah. Kita nggak usah ngomong anak buah, kita bosnya juga pasti juga susah. Lebih ngeluh ya Lebih ngeluh. Tapi kan rasa laparnya tetap sama. Iya. Makanya saya sebisa mungkin saya sampai sekarang pun masih komit, saya tidak pernah ada namanya pemotongan gaji ataupun kita memberhentikan teman-teman dagang. Jadi itu yang saya selalu pegang Mas. Jadi akhirnya mau nggak mau meskipun rodok seret-seret gimana, nomor satu paling nggak karyawanku nggak kelaparan dulu lah. Gitu. Betul. Dan itu juga yang membuat teman-teman jadi kreatif. Contoh yaitu tadi kita pick up kendaraannya, kita selesaikan, saat itu juga kita kerjakan selesai. Jadi teman-teman saling bangun Mas. Yang antar yang bagian ambil, jadi nggak ijir-ijiran. Nggak ada di sini. Ini nih yang keren. Ada. Ya karena bosnya ikut turun. Yes. Kalau bosnya ikut repot, otomatis anak buahnya mau nganggur sungkan. Ya pasti. Jadi kalau lagi ngejar motor kita di belakang ya otomatis mereka juga minimal mereka tepat waktu juga. Tapi ini jujur aja, kalau aku amati hebatnya dari manajemen Jepang tuh mau nggak mau seperti ini. Ibaratnya seperti militer Jepang. Militer Jepang nggak ada yang namanya jenderal ataupun kolonel yang duduk di balik meja main perintah toh, nggak ada. Mereka ikut terjun langsung di garis depan bersama anak buah, berhasil menang bersama anak buah, mati gugur bersama anak buah. Jadi nggak ada ceritanya komandan tempur tuh gobloki anak buah juga nggak ada. Benar. Jadi mereka itu langsung terjun. Nah ini diterapkan di Kawasaki ini termasuk ini. Jadi akhirnya anak buah itu mau ngibuli, bujui juga sungkan. Terus anak buah mau males-malesan sungkan. Bosku ternyata ngerti. Nah, bosku ternyata juga kenal sama customer. Di Kawasaki seperti itu, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi itu langsung serawung sama anak buah, sama customer itu biasa. Jadi yang jajaran bawahnya mau terlalu enak-enakan, terlalu nyeleweng juga nggak bisa, nggak ada kesempatan malah. Nah ini kawan-kawan yang mungkin bisa dijadikan panutan bagi kalian yang mungkin sedang building bisnis itu. Bos itu tidak seharusnya hanya duduk di balik layar, terus mari gitu bola dikibuli anak buah berdasarkan katanya. Jangan, itu bahaya banget.
Nah ini bisa diambil pelajaran dari Bos Ari ini. Kalau kalian mau sidak silakan. Sewaktu-waktu hari biasa datang pasti ketemu. Boleh jangan Sabtu Minggu ya. Nah. Sabtu Minggu soalnya saya kontraknya beda mas. Kontrak saya udah di rumah. Kalau Sabtu Minggu nggak boleh kemana-mana. Kalau anak-anak mesti gitu. Jadi saya juga gitu. Pokoknya saya bagi hari Senin sampai Jumat mau fokus untuk di kantor. Tapi kalau Sabtu Minggu saya kontraknya udah beda. Oke. Nah posisi sekarang setelah pandemi mas ya. Kira-kira sampean untuk ke depan ini kan sudah mulai mereda meskipun sekarang Omikron lagi mulai anget-anget tetapi situ kan katanya sih gejala ringan nggak sampai menimbulkan masuk. Selama sudah vaksin loh ya. Ya, hukum vaksin ya urusanmu. Ya. Nah, kayaknya kan ekonomi sudah mulai merambat naik meskipun belum normal ya. Betul. Nah, sampean ke depannya ada planning gimana nanti untuk Kawasaki? Kalau planning yang jelas masih planningnya masih tetap di Kawasaki mas. Enggak, masih untuk Kawasaki. Iya, yang kita tunggu adalah gebrakan dari teman-teman Kawasaki Pusat untuk untuk memperkenalkan dan memperbarui produk yang terbaru. Tapi katakanlah mungkin dalam waktu dekat ini mungkin yang tipe-tipe sisi besar ya. Kemarin aku lihat kan Z series tuh 50 tahun anniversary. Ya, kayak gitu-gitu. Yang mugi-mugi, cuma susahnya mugi itu kena kuota impor, Pak. Ya, betul. Selama ini yang kita hadapi. Jadi contoh kayak saya. Ya butuh mangan bendino ya. Mari ngono wong inden 1 tahun. Ya. Lah oleh berarti malah setahun tok. Tapi itu istimewanya konsumen Kawasaki, Mas. Mana? Coba saya tanya brand lain. Nggak ada kayak gitu. Pasti udah bingung. Di Kawasaki 1 tahun 2 tahun biasa. Dijalanin. Iya. Konsumennya juga mau, nggak ada masalah. Itu hebatnya. Nah, itu banget saya bilang. Tapi yo kadang sebagai pebisnis mikir juga kadang ya. Betul. Kita butuhnya mangan bendino, bayari pegawai tiap bulan. Makanya Mas tadi oleh berarti masa setahun bisa sekali. Makanya tadi ini yang saya sebut dengan namanya konsumen premium. Konsumen premium bukan dari segi nominal uang ya Mas ya, yang saya maksud sampai dengan behaviornya. Behaviornya beda. Itu yang saya sebut premium Mas. Gitu. Nek sing ya sorry ya, nek sing ngecek-ngecek kan kadang Mas 2-3 hari semua omel Mas. Selesai. Apa iki ngene? Datang. Nah itu lah. Ini yang saya bilang kenapa konsumen Kawasaki itu konsumen yang premium. Jadi bukan masalah nominal, saya nggak bicara masalah nominal. Jadi yang saya sebut dengan premium ini adalah attitude-nya, behavior-nya memang mereka orang berkelas. Berbedanya di situ. Lah ke depan sampean kira-kira mau ngadakan apa Pak untuk konsumen Kawasaki atau gimana? Yang jelas saya itu kangen kayak berapa tahun yang lalu kita sering ngadakan Samurai bareng, kita sering ngadakan kumpul-kumpul bareng. Kawasaki Bike Week. Kawasaki Bike Week contohnya ya. Nah, kita juga dulu pernah sering lah Mas kita ngadain kayak gitu karena kan memang kita harus akui bahwa satu brand itu tidak akan bisa hidup tanpa komunitas. Iya, betul. Jadi komunitas ini memang kita juga dulu dekat, tapi memang karena 2 tahun ini kita pandemi mau nggak mau kita harus ada ya memang nggak boleh dulu ya Mas. Jadi kalau kita dulu rutin ya namanya Sentro itu sering adakan acara-acara kita touring bareng. Kalau Kawasaki Pusat pasti banyak planningnya. Kawasaki Bike Week yang Mas tadi bilang. Tapi kalau untuk Sentro sendiri kita sering adakin touring-touring Samurai yang lokal kayak gitu. Nah, gitu. Kayaknya tapi kemarin sudah mulai deh Mandalika udah jalan ya. Betul. 200 motor ya. Betul. Dadaan tanpa ada apa deng gitu. Dan lihat antusiasnya teman-teman Kawasaki kayak gitu ya. Itu luar biasa ya teman-teman komunitas Kawasaki. Semoga aja ke depan jauh lebih gede lagi, genjot lagi. Saya harap minimal yang kelihatan mata kan Mandalika yang 3 ya. Sorry. 11 November. Ya? 11. Nanti Maret 2022 kan MotoGP. Ya. Tapi nanti 2022 Mandalika kayaknya ada riding lagi kembali ke sana. Ya. Cuma harapan kita kan bukan hanya riding ke Mandalika doang nih. Kalau bisa ya yang lain juga loh. Pokoknya selama kasus per kasus setiap hari turun dan kondisi juga semakin baik, harapan kita sih memang kita harus hidup normal lagi ya Mas. Iya. Life must go on. Yes. Gitu. Sampai kapan suruh karantina terus? Bagi kita anak motor tahu sendiri lah Mas, mana kita suruh kita punya motor bagus-bagus, beli mahal-mahal, dipacai bagus-bagus, kita nggak pakai juga buat apa kan? Aku solo touring bro. Yang soalnya aku nggak betah aku dulu kayak gini di Samurai budal, mari gitu ada PPKM buset, musuh aku raucul. Sehingga berkerumun toh, ya wes solo touring. Kadang-kadang ada satu daerah nggak boleh dimasukin kayak gitu kan, jadi repot juga. Ya sebelum berangkat lihat cek destinasi dulu. Tapi intinya
itu tadi loh Mas, karena orang suka motor ini juga bahasanya sama di jalan, jadi kalau semakin ramai semakin asik. Iya, Itu betul. yang harapan kita ke depannya bisa kita lakukan kembali. Wah, ini benar-benar dari bos satu ini sangat menginspirasi coy. Kalian rugi banget kalau nggak kenal orang satu ini. Nanti saya gampang modal ya dari itu ya. Langsung datang aja ke Sentro. Pasti trusted pokoknya. Hari biasa datang pasti ketemu. Nemuin saya loh, jangan nemuin yang lain ya. Yang lainnya apa? Bisa Banyak, teman-teman banyak semua di sini. Teman-teman banyak. Oke guys, sekian dulu vlog kita kali ini yang luar biasa menginspirasi. Terima kasih sudah menonton Jiwa di Atas Roda episode perdana ini yang luar biasa hebat. Silahkan nonton episode-episode berikutnya yang luar biasa menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Cekidot.